Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 12 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Keberanian yang Kudus. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 6 ayat 19 sampai dengan ke-20. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bertemu dengan sikap berani yang sesungguhnya adalah suatu sikap berani yang keliru dan salah, lebih mementingkan tentang ego daripada di dalam kebenaran. Biar kami belajar bagaimana kami punya keberanian yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau ada sebuah perlombaan tentang keberanian, maka kita bisa banyak menemukan perlombaan-perlombaan keberanian, apalagi menyangkut dalam sebuah hari proklamasi negara tertentu. Orang bisa berlomba menyeberangi, berenang, lewati Selat Sunda, dari Pulau Jawa sampai kemudian Pulau Sumatera, dan itu keberanian yang luar biasa. Keberanian seringkali identik dengan tentara, dengan polisi, mereka yang berjuang di garda terdepan untuk membela bangsa. Tentunya kita bersyukur dan kita menghargai para pahlawan-pahlawan yang sudah mengorbankan nyawanya, jiwanya untuk mempertahankan bangsa dan negara. Kalau kita berbicara juga di dalam Alkitab, ada yang namanya itu pahlawan-pahlawan iman. Bagaimana pahlawan-pahlawan iman itu memiliki sikap berani di dalam kekudusan, termasuk di dalam hal ini adalah Paulus. Bagaimana Paulus bisa menyerahkan segala sesuatunya, tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan rasa lelah, tidak mencari kepentingan pribadi, tidak mencari keuntungan di dalam seluruh pelayanannya sebagai seorang rasul yang mengabarkan Injil. Benar-benar kita tahu dengan jelas di dalam renungan sebelumnya sahabat perjalanan bagaimana Paulus mengalami karam kapal, menghadapi katakanlah penjahat, menghadapi penyamun, mengalami kelaparan, kedinginan, kemudian mengalami terapung-apung di lautan dan mengalami karam. Semuanya itu adalah sebuah keberanian. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan, keberanian yang kita miliki apapun bentuknya itu untuk siapa? Tapi kita melihat bagaimana Paulus punya keberanian itu semata-mata hanya untuk Tuhan. Stefanus mati mengalami kematian hanya untuk Tuhan. Dan Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego dengan taat kepada Tuhan. Mereka tidak takut kepada tungku perapian. Daniel tidak takut dengan yang namanya itu gua singa yang kelaparan. Kematian adalah bagian yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebagaimana Kristus, kalau kita boleh katakan, kita mengenal Kristus yang mengasihi, yang mencintai kita luar biasa. Tapi sesungguhnya Kristus adalah sang pemberani yang luar biasa. Seorang sahabat itu akan memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, memberikan seluruh hidupnya untuk orang yang dikasihinya. Mari kita melihat apa itu yang namanya itu keberanian yang kudus. Keberanian yang kudus tentu adalah sebuah upaya untuk memperjuangkan sesuatu yang sifatnya kudus, yang sifatnya benar, yang sifatnya adalah untuk memuliakan Allah. Tentu di dalam konteks zaman sekarang kita tidak mengalami peperangan dunia seperti Perang Dunia Pertama, Kedua, walaupun pada saat ini banyak negara saling berperang dan dianggap itu pertanda sebagai Perang Dunia Ketiga. Tetapi kalau kita melihat sejarah Perang Dunia, semata-mata semuanya adalah keberanian dalam rangka keserakahan, dalam rangka menjajah, dalam rangka mengambil seluruh harta benda dan kekayaan alam di negara yang dijajahnya. Lalu kemudian seluruh keuntungan dikeruk untuk pribadinya atau untuk negaranya. Tapi negara yang dijajahnya dibiarkan menjadi bodoh. Itu mayoritas adalah seperti demikian. Jadi banyak orang punya keberanian. Kemudian dilakukannya semuanya adalah untuk kekayaan pribadi. Seorang pebisnis berani, dia berani kemudian mencari modal, bekerja keras, banting tulang luar biasa. Tapi semata-mata kalau tidak memiliki hati yang takut akan Allah, hanya untuk memikirkan keuntungan pribadi. Karyawan pegawainya kesejahteraannya tidak dipikirkan. Dia kemudian melihat seluruh karyawan dan kemudian pegawainya hanya menjadi alat untuk bagaimana mencapai tujuan dirinya untuk mencapai keuntungan, kekayaan, jabatan, kedudukan. Itu adalah tentu sikap keberanian yang semata-mata untuk diri sendiri. Apa yang Rasul Paulus katakan?
Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku mengatakannya sebagaimana aku harus berbicara. Rasul Paulus berani berbicara tentang kebenaran, bukan berani berbicara tentang ego dirinya, bukan berani berbicara tentang apa yang punya kemampuan di dalam dirinya, bukan berbicara tentang adu fisik, bukan berdebat menunjukkan siapa yang lebih pandai dan siapa yang lebih hebat, tapi keberanian bagaimana mengorbankan dirinya untuk memberitakan rahasia Injil. Apa aplikasi dalam kehidupan kita? Kita tentu tidak sespektakuler Paulus atau tidak sespektakuler para pahlawan, baik pahlawan iman maupun pahlawan bangsa. Tetapi seseorang yang tatkala berbuat salah, dia berani mengakui kesalahannya dengan tanpa alasan-alasan yang lain. Dia mengakuinya. Seorang ayah bisa mengakui kesalahannya di depan anaknya. Seorang istri bisa meminta maaf kepada suaminya, seorang suami bisa meminta maaf kepada istrinya. Keberanian mengakui kesalahan, mengakui kelemahannya, dan keberanian untuk kemudian merubah tingkah laku yang buruk menjadi lebih baik. Maka itu adalah keberanian yang kudus, keberanian yang benar. Mari kita juga berani untuk hidup, tidak mencari validasi. Kita hidup apa adanya di hadapan Allah. Kita tidak membuat kemudian hidup kita sangat takut dianggap miskin, sangat takut dianggap bodoh, sangat takut tidak dihargai oleh orang lain, sehingga kita berupaya melakukan katakanlah peningkatan diri dengan citra-citra, mungkin dengan pakaian, dengan mobil yang dipakai, dengan perhiasan yang dipakai, dengan sepatu yang lebih mahal, dengan tas yang lebih mahal. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari citra diri. Seseorang yang berani hidup apa adanya, tidak takut untuk dinilai, tapi dia jujur di hadapan Allah, tidak memaksakan diri, sehingga hidupnya tetap dalam kesederhanaan, tidak memaksakan diri. Kelebihan yang dimilikinya bukan dipakai untuk meningkatkan citra diri, tetapi untuk meningkatkan hidup, bagaimana semakin kudus dan benar di hadapan Allah. Mari sahabat seperjalanan, kita juga berani untuk berbagi, memberi. Kalau aku berbagi memberi, nanti aku kekurangan. Banyak orang yang takut memberikan persembahan karena takut jatuh miskin. Tetapi seseorang yang menghargai segala kasih setia Tuhan, dia tahu setiap berkat yang ada pada dirinya, yang dimilikinya, sebagian memang menjadi bagian milik dirinya sendiri untuk dinikmati, untuk dipakai. Tetapi sebagian itu adalah titipan Tuhan yang tidak boleh kita pakai semata-mata untuk diri sendiri. Kita tahu dengan jelas banyak kasus yang terjadi. Bagaimana rumah mewah, rumah megah dibangun di tengah-tengah lingkungan kiri dan kanan yang sedang berjuang. Besok saya makan apa? Bagaimana anak-anak saya bisa sekolah? Karena beberapa bulan uang sekolah tidak terbayarkan. Sementara kita punya uang, buatlah di dalam rumah kolam renang. Kita punya garasi yang sangat besar dengan motor-motor mewah, mobil-mobil mewah. Kita memakai arloji yang kita tahu dengan jelas. Ada seorang yang memakai arloji sampai 11 miliar harganya. Sahabat seperjalanan. Jadi seorang pemberani seperti Rasul Paulus. Berani dalam kekudusan, berani hidup dalam kebenaran, berani mengakui salah, berani hidup apa adanya, berani untuk tidak dinilai oleh manusia, tetapi takut untuk dinilai oleh Allah kalau hidupnya itu serong kiri dan kanan. Mari kita menjadi seorang pemberani dengan keberanian yang kudus seperti Rasul Paulus, sehingga hidup kita diberkati dan diperkenan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.